Tapi orang Medan memang hebat-hebat loh. Cuma orang Medan yang bisa beli kereta. Iya. Orang Jakarta nggak bisa. Banyak lagi di Medan kereta. Kalau rezeki itu masih datang dari mana aja, materi masih bisa dicari, kepercayaan nggak bisa dibeli. Menjadi seorang pengusaha, dia hanya bisa menolong untuk karyawan-karyawannya saja. Tetapi ketika dia menjadi seorang politisi, dia lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat, bagi rakyat nantinya. Halo, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi harianhaluan.com. Kali ini dari kantor kami di Kebun Kacang, dari gedung Haluan Media Group, kedatangan tamu yang tidak asing lagi. Ini politisi, pengusaha dari Sumatera Utara. Namanya Ade Jona Prasetyo. Selamat siang, Bang. Selamat siang Om Adi, salaman dulu nih, salam kenal kita ini. Om Adi Om Adi agak botak kayaknya nih. Makasih nih Om udah diundang sini Om. Siap, sama-sama. Siap. Terima kasih. Kapan datang dari Sumatera? Datang tadi pagi. Oh, langsung sini. Iya, jam 8.40 terbang langsung selesai. Sampai Jakarta kita langsung menghadap Om Adi. Karena memang di podcast nih hari, senang kita. Ya, ini podcast santai-santai. Siap. Ini ya bagian dari haluan. Jadi haluan kalau digitalnya di Jakarta, kemudian kalau korannya masih di Padang, Riau sama Batam, di Kepri. Siap. Jadi ada beberapa. Nah, digitalnya di sini. Nah, ini abang satu ini memang lumayan keren nih namanya. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Siap, Om. Sumatera Utara. Kepilih 2021 ya. Sampai 2024 ya. Mudah-mudahan lancar. Amin. Di kepemimpinan 2024 kepilih lagi DPR RI. Amin. Ya, amin. Ya kan harus terpilih. Oke, ini ada satu hal yang menarik sebenarnya, Bang. Kalau saya baca-baca, Siap. Abang ini dulunya dari keluarga biasa-biasa ya? Dari keluarga biasa. Dari keluarga bapak saya itu besi ya? Besi iya, bapak saya adalah istilah Medan tuh butut. Kalau orang Medan tuh pasti tahu butut itu adalah pedagang besi tua. pedagang besi tua. Iya, Loak ya. loak, barang loak. Kalau di sini loak. Loak, kalau di Medan butut namanya. Itu betul-betul dari Betul. dari itu. Dari Boleh diceritain dulu pengalaman-pengalaman kecil. saya itu tahu orang tua saya itu menjadi seorang tukang dagang besi tua itu dari SD. Dari SD. SD, kemudian orang tua saya sempat buka tambak udang, nyewa 2 tahun itu, rugi. Nah, dari butut ke tambak udang rugi, terakhir jual butut lagi. Jadi orang tua saya itu bisa dikatakan seorang almarhum sebagai orang tua yang mempunyai motivasi bagi anak-anaknya. Dia seorang pekerja keras, Om. Apapun yang dihadapin tidak lain adalah untuk supaya anaknya ke depannya itu bisa berhasil lebih dari dia. Tinggal di Medan ya, Medan kota. Tinggal di Medan pinggiran lagi Om. Oh, Di oke. Medan pinggiran namanya di Mabar, Mabar itu. Kecamatan Medan Deli. Oh, sebelah utara. Utara, betul. Utara, oke, Kayak pernah ke Medan kok, agak tahu nih. Apa lihat peta nih? Apa dukun enggak? pernah ke Medan Iya, Om. beberapa kali. Siap. nggak sering-sering amat. Siap. Terus kalau saya baca-baca lagi ada beberapa hal yang saya membuat tercengang. Itu umur 19 tahun sudah jadi pengusaha. 19 tahun udah. Benar nggak sih? Bener. Sebetulnya sebelum dari zaman SMA tuh saya sudah berdagang, dari SMP juga saya udah bantu orang tua saya berdagang. Tapi saya real
menjadi seorang mulai bangun usaha itu di umur 19 tahun. 19 itu usaha apa 19? Usaha ya macam-macam Om, yang penting bisa jadi duit. Lihat peluang. Saya dulu ya cukup lah Om, cukup capek ngadapin semuanya itu luar dari zona nyaman. Zona ya, bukan zona ya. Ya, zona. Kalau zona nama wa Om. Nama Pak. Terus itu 19 tahun berarti SMA ya? Atau kuliah? Kuliah. Kelas semester awal ya? Ya, semester awal betul. Semester awal. Itu usaha apa itu? Kepikiran usaha apa waktu itu? Boleh tahu cerita sedikit Kak? Pertama kali kita itu usaha itu general kontraktor loh, pengadaan. Oke, pengadaan. Rugi. Ada jangan bilang ruginya dulu. Rugi. Orang pengusaha itu harus rugi dulu dia. Baru tahu untung dia jadi rugi. Oke, rugi. Itu nilai proyeknya berapa? Boleh tahu, boleh ini. Nanti kalau awak ceritakan Om nggak percaya. Nilai proyeknya berapa? Berapa? 35 juta cuman. Tapi untuk awal-awal ya oke juga, nyalinya itu kuat juga. Iya, nipu bapak awak utang. Oh. Putar sih. Enggak dibalikin juga. Enggak dibalikin alhamdulillah. Jadi 35 juta. Siap. Kemudian nekat ikut tender. Siap. Tender dong ya. Iya. Apa penunjukan? Enggak tender lah Om. Oh, tender. Penunjukan lah Om. Oh iya, Kan di bawah. Karena di bawah itu Iya, ya. Penunjukan. Itu hitung-hitungannya salah atau gimana kok tiba-tiba sampai rugi gitu? Iya kan namanya kan kita masih muda. Pengalaman belum ada. Ya dengan modal keberanian dan modal nekat ya kita lakuin. Bikin apa kalau boleh tahu dulu? Ngadain ini apa tuh namanya? Sepatu boot. Oh, APD. Iya. Ngambil Jakarta. Enggak di Medan. Oh, ngambil di Medan. Di daerah di Medan. Ternyata meleset. Daerah Binjai dulu. Seberang Medan lah. Banyak melesetnya. Ya alhamdulillah 1 rupiah pun nggak balik ditipuin sama orangnya. Oh, berarti bukan meleset hitungan dong. Bukan meleset hitungan. Jadi kita usaha ditipuin. Oh, oke. Ambil usaha itu tapi sama temen sendiri yang nawarin kerjaan itu bohong dia, nipu. Gak bisa tidur dong. Nggak bisa tidur dan alhamdulillah kami tidur di rumah dia. Tidur di rumah yang nipuin ini sampai uang tuh balik. Akhirnya balik juga. Balik, tapi kami tidur di rumah dia. Oh. Di depan rumah dia kami tungguin. Ya. Anda bisa bayar utang lah ya. Akhirnya kita paksa dari dia bayar 17 juta, kita tungguin. Waktu itu istrinya kita telponi terus dari depan rumahnya, kita bilang sama suaminya, saya di depan rumahmu, cepat bayar utangmu. Saya balik. Tapi ya setelah bukan waktu yang sebentar. Berbulan-bulan. Iya, tahun. Oh, tahun. Ya kita uang segitu Om nyari di mana Om, masih muda. Iya. Iyalah Om. Terus dari pengalaman itu itu yang membuat berani. Berani. Jadi udah tahu kalau mau ditipu kayak apa. Ya kalau minimal kalau mau tipu kita sudah mantan penipu juga gitu kan. Ngomong-ngomong tadi katanya Ustadz. Ustadz opo? Enggak Om. Enggak Ustadz kita. Iya, ya jadi memang begitu ya, kalau mau jadi pengusaha awalnya memang harus kuat dulu ya. Kuat, mental sih intinya. Menjadi seorang pengusaha itu menurut pemikiran saya yaitu mental, lain nggak ada. Mental dan mental. Setelah itu baru melihat peluang, melihat kesempatan, baru kita kerjakan. Tapi yang pertama adalah mental. Karena pas seorang pengusaha pasti jatuh. Karena pengusaha itu kan ada, menurut HIPMI, pengusaha itu ada 3 nazab. Yang pertama bayi nasab, bayi nasib, keturunan bayi ya. desain. Bayi nasab keturunan. Ya, keturunan. Bayi nasib kayak aku ini lah Om.
sama by design. Ya, betul. Kata senior di HIPMI. Terus satu lagi terakhir tadi apa? Itu by design. Oh, by design. Siap. Oke. Nah, terus setelah itu, setelah tadi ditipu, habis itu proyek apa lagi? Setelah dipu Atau berjalan jual beli? semua, waktu itu saya ketemu orang baik, dan sahabat saya, kami sama-sama mendirikan perusahaan. Disitulah baru pertama kali kami Dapat untung. mulai bisnis. Oh, oke. Dapat untung. Usaha apa itu? Yang Usaha perusahaan itu pertama kali saya tuh ini Om, nimbun itu di Teluk Naga. Apa tuh namanya? Nimbun kayak kawasan industri Oh, di Teluk pergudangan. Naga. Pergudangan betul. Oh, oke. Soalnya kata timbun itu agak ini lah. Apa Dan nimbun istilahnya? BBM. Cut and fill inilah, Ya, cut and fill lah. Ya. Kita masukin tanah urukan. Tanah Nah, urukan. ini bahasa Medan Om, jadi Oh. agak-agak inilah sedikit. Biar kalau anak Medan pasti tahu lah. Tapi orang Medan memang hebat-hebat loh. Cuma orang Medan yang bisa beli kereta. Iya. Orang Jakarta nggak bisa. Banyak lagi di Medan kereta. Tapi orang Jakarta sekarang udah bisa Iya. beli kereta. Hebat sekarang. Keretanya Hyundai. Disebut mereknya nggak ngiklan loh. Iya itu jadi open ini apa namanya tanah ya, urukan Siap, tanah. Urukan tanah. Urukan. Dan itu operasinya di Medan. Oh enggak, di Jakarta. Oh di Jakarta. Di Jakarta. Oh Di oke, Jakarta. oke. Di Teluk Naga di belakang bandara. Oh Teluk Naga sini. Iya, Teluk Naga belakang Cengkareng. Oh hebat dong, baru pertama bikin perusahaan langsung ke Jakarta. Ya itulah Om, menengadu nasib. Dari modal waktu itu, modalnya nggak modal saya Om, lillah ini orang baik. Saya dikasih modal waktu itu saya ingat 300 juta modalnya dia. Kami untung 65 juta. Semuanya saya kasihkan ke pemilik modal, saya dikasih 30 juta, beliau 35 juta. Oke. Saya tidak ambil keuntungan itu sama sekali. Abang saya waktu itu belikan tiket umroh ibu saya. Oke. Saya belikan tiket umroh almarhum Bapak. saya. Dari yang 30 juta tadi saya nggak ambil sama sekali. Nah di situ bisnis mulai tertata, teratur, dan rezeki itu ada rupanya. Berarti kebuka setelah Betul. orang tua ya. Betul. Oke. Ini jadi buat catatan juga orang-orang yang pertama kali buka usaha mungkin ya. Betul. Ini orang terkadang buka usaha ini dia, ya setelah Allah Subhanahu Wa Taala kita kan Muslim, Iya. ada restu, yaitu Allah yang nyata itu adalah kedua orang tua. Ya. Ini yang kadang banyak belum disadari anak muda yang saya kira mereka menganggap hal yang remeh, padahal doa restu orang tua itu adalah segalanya. Ridhonya adalah ridhonya Allah. Iya. Ridullah biridul walidain. Iya. Itu ridhonya Allah. Luar biasa. Dan setelah itu usaha apa lagi? Setelah Terus itu kami main properti. Main properti. Mulai kebuka itu rezeki. Mulai rezeki main properti. Belum nikah dong ya? Belum. 2019 saya nikah tuh saya umur masih berapa? Oh baru nikah. Udah sekarang 2023 udah 4 tahun, udah 5 tahun. Oke. Terus dalam perjalanan ini kan tadi ya dari buka usaha, kemudian ini bukan dari keluarga yang ini ya. Kan keluarga yang berada. Ya, jadi artinya betul-betul kita memang bekerja keras untuk mengubah nasib ya. Iya. Mengubah nasib. Sebenarnya ada tips-tips nggak sih untuk teman-teman anak-anak muda yang kepengen memulai usaha? Kadang-kadang kan gini, kita kan udah kepengen usaha, tapi takut, akhirnya sampai tua nggak jalan-jalan. Itu tadi tips yang pertama adalah mental. Menjadi seorang pengusaha itu harus punya mental dulu. Yang kedua tetap mental.
Yang ketiga, tetap mental juga. Karena kalau udah mental tertempa, secara otomatis kita tuh keras dalam arti kata di medan manapun kita tuh kuat. Setelah itu adalah etika dan integritas, kepercayaan, kejujuran. Lain nggak ada. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Punya etika, punya dapat kepercayaan dijaga. Nggak boleh diapain. Ini yang ada tawar. Kalau rezeki itu masih datang dari mana aja, materi masih bisa dicari, kepercayaan nggak bisa dibeli. Gitu ya. Iya, Itu yang harus itu. kepercayaan itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dinilai dengan harga apapun. Ya. Sama Orang tua saya selalu ngomong ke saya, dimanapun kamu berada, jujur. Ini sebenarnya motivasi ini mirip dengan Haji Bunyamin ya, siap. Babe yang ini, yang bapaknya Sidul di serial itu. Jujur. Karena kalau nggak jujur hidup kita nggak akan. Iya. Sebentar itu Om. Betul. Dapat tapi habis itu habis. Nggak datang lagi rezeki. Percayalah itu. Ini soal ini. Ini kan sebenarnya usaha sudah, kemudian udah jalan, semuanya udah. Kalau boleh tahu, sekarang ini tadi nyerempet soal politik tadi ya, nyerempet soal politik. Apa sih tujuannya? Karena usaha kan sudah ini jalan. Nah sekarang udah di HIPMI juga, kemudian sekarang masuk di Gerindra, kemudian sekarang mau udah nyalek ya. Nyalek. Sebenarnya tujuan utama Bang Jona itu apa untuk Masuk dalam politik. Ya masuk dalam politik dan berkarir di situ di dunia politik. Iya, karena awalnya saya itu dari 2013 itu saya juga sudah berpolitik. Saya menjadi salah satu tim pemenangan, salah satu caleg yang saya anggap seperti kakak saya sendiri waktu itu. Beliau sangat baik orangnya dan duduk alhamdulillah Di Medan. di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan ya. Dari Dapil 10 Siantar Simalungun. Oke. Kemudian saya sempat diangkat jadi staf ahlinya beliau. Habis itu saya baru berusaha sambil berusaha lah. Bukan hal baru ya. Iya, bukan hal baru. Jadi saya rasa setelah saya mengikuti semua perjalanan ini, ya sudah saatnya saya terjun ke politik. Karena saya rasa jangan dimulai politik duluan. Karena politik itu berkesinambungan dengan materi. Betul. Iya kan? Betul. Kalau politik yang dikedepankan tanpa ada pondasi, nanti yang hancur adalah keluarga. Iya. Karena apa? Gak ada simpanan main. Terakhir rumah dijual, apa itu nggak boleh. Tapi setelah ada jadi seorang pengusaha, baru kita ikut berkontestasi dalam politik ini. Tujuannya apa? Yang pertama tujuannya menjadi seorang pengusaha, dia hanya bisa menolong untuk karyawan-karyawannya saja. Tetapi ketika dia menjadi seorang politisi, dia lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat, bagi rakyat nantinya. Itulah yang membuat saya merasa harus maju. Lalu kenapa milihnya Gerindra? Saya memilih Gerindra, ada seorang mentor saya yang saya anggap sangat peduli pada anak muda dan komitmen tinggi. Itu adalah yang pertama yang mengajarkan saya di Gerindra ini, orang pertama kali yang saya bawa masuk Gerindra ini adalah Bapak Sukmi Dasko Ahmad. Beliau lah, itu saya lihat beliau sangat peduli sama anak muda dan orang yang selalu ngajarin hal-hal yang baik bagi anak-anak muda. Dan ini hari kita lihat, ya Pak Prabowo wah ini luar biasa.
Kenapa saya bilang luar biasa? Pak Prabowo ini seorang bangsawan. Ya. Iya kan? Iya. Iya. Dia ketua umum partai, dia sudah punya semuanya. Yang membuat saya merinding sampai sekarang, dia bilang kalau nanti beliau meninggal harus di dibalutin bendera merah putih. Saking cintanya pada negara Republik Indonesia ini. Karena saya cinta sama Partai Gerindra. Saya cinta dan saya akan berjuang untuk kedepannya nih, saya akan berjuang. Abang masuk dapil mana sih besok? Sumut 1. Untuk DPRD DPR RI. DPR RI Siap. Sumut 1 itu Medan, Deli Serdang, Sergei, Tebing Tinggi. Oke. Semoga nanti sukses ya. Amin. Jalan Dengan niatan dulu. Niatannya apa ini? Kalau niatannya bagus, pastikan Gusti Allah juga buka langkah. Ya betul. Kalau niatannya aneh-aneh juga, pasti juga Gusti Allah juga nutup langkah. Ya tadi saya cuma pengen ngasih bermanfaat. Di Medan Utara itu saya lihat, ini skupnya Medan Utara lah kecil ya, yang cuma terdiri dari 4 kecamatan. Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuan, Medan Belawan. Dan sekitar itu ada itu di Deli Serdang ada satu kawasan kecamatan namanya Percut dengan jumlah penduduk 400.000. Saya rasa kalau orang Medan Utara itu saja mendukung, saya ini sudah duduk. Nggak usah kan dari Medan Utara, dari kecamatan saya sudah duduk. Yang ini hari kita sama-sama tahu, saya tinggal di kawasan industri tapi ada tapinya nih Om. Tapinya apa itu? Belum banyak serap lapangan pekerjaan yang namanya tentang kearifan lokal. Itu yang membuat saya. Bukannya mereka banyak buruh-buruh? Banyak Om, banyak buruh. Tempat saya itu hampir rata-rata mayoritas itu penduduk itu buruh. Tapi dari luar kota? Ada juga orang setempat, ada juga dari daerah lain. Tapi masih banyak juga pengangguran Om di situ. Gitu Om. Okay. Makanya saya ini, kalau saya cuma sebagai seorang pengusaha, saya nggak bakal bisa nolong mereka. Tapi kalau nanti saya dikasih jalan dalam berpolitik ini, saya pasti bisa ngasih lebih banyak manfaatnya kepada mereka. Minimal tempat saya lahir, tempat saya dibesarkan, tempat saya berjuang. Ya. Kalau pemberdayaan sudah dilakukan? Sudah. Seperti apa Pemberdayaan itu ya kan ada istilahnya kayak pembinaan yang dilakukan pemerintah. Ya kan yang ini juga kita tahu Bapak Wali Kota Medan sangat mensupport Pak Bobi ya? Oh iya, Pak Bobi tuh di Medan tuh ya sangat dia tahu juga lah apa yang menjadi hal-hal yang menjadi prioritas, program-program prioritas dia sama support. Tapi ya kan dia nggak bisa sendiri juga. Ya betul. Harus ada eksekutif, legislatif. Ya. Berkesinambungan ya, saling berkesinambungan. Bang, di usia seperti ini saya nggak tahu usia Bang. Usia Bang udah 31 tahun. Wah 31 tahun. Siap. Di usia 31 tahun ada nggak sesuatu yang belum tercapai? Di usia 31 tahun yang belum tercapai. Yang kepengen banget tapi belum tercapai. Yang ya kalau pencapaian itu gini konteksnya belum tercapai. Berarti apa sih tolak ukur pencapaian itu? Balik lagi ke diri kita Om. Pencapaian itu tergantung nikmat rasa cara bersyukur kita terhadap diri kita. Kalau saya rasa ya saya nggak punya pencapaian yang seperti apa, enggak. Yang penting tahu rasa bersyukur saya udah saya anggap saya sampai ke pencapaian saya. Balik lagi ke diri kita aja, balikin. Anak tukang butut, sampai segini juga dari kampung,
pinggiran tapi bisa jadi ketua umum HIPMI. Sumatera Utara lagi yang notabene-nya ini adalah orang-orang Ketua hebat. umum ya, betul. Iya kan, mantan gubernur. Ketua umumnya juga dari sana ya. Alhamdulillah 50 tahun nggak pernah dari Sumatera. Alhamdulillah Om, nggak bukan dari Sumatera Utara Om, Sumatera. Ya, Sumatera. Tapi ini hari Dari Sumatera Utara kita lagi. jadi kita pencetus sejarah ketua umum BPP HIPMI dari Sumatera Utara. Yang hari ini adalah ketua Dewan Kehormatan kami. Abang kemarin tim suksesnya. Garis keras. Masa Dewan Kehormatan maju kok kita ya paling depan lah. Karena saya masuk HIPMI juga di zamannya beliau 2014. Waktu beliau di Iya, berarti dia waktu Bang Akbar itu jadi ketua umum BPD HIPMI Sumut, saya masuk ke pengurusan beliau dari kompartemen. Saya ada satu pertanyaan. Mungkin ini akan jadi penutup. Ada nggak penyesalan yang kok saya baru melakukan? Harusnya saya melakukan lebih awal. Ada nggak? Penyesalan tidak ada. Misalnya nggak ada. Penyesalan tidak ada. Misalnya kenapa saya nggak mau mulai usaha di usia 15 misalnya itu. Cemana Om usaha 12? Pada saat itu alam semesta belum mendukung. Oke. Iya kan? Alam semesta belum mendukung, ya udah. Jadi ya saya bilang saya menjalani ini, saya tanya lagi sama diri saya. Oh ini rupanya Allah itu ngasih apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Ya udah kita jalani aja dengan rasa syukur gitu. Syukur dan bersyukur dengan apa yang dikasih dia, apa yang dikasihkan Allah. Nikmat ini yang enggak bisa ada batasnya. Siap Om. Terima kasih. Siap. Semoga sukses. Amin. Melenggang ke Senayan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami main-main ke Senayan. Kita tunggu Om. Jadi kayak ada pesan nih buat anak muda nih, boleh siap. kan? Oh iya, pesan harus itu. Anak-anak muda nih ya, kita ini harus bisa punya pemikiran ke depan seperti apa. Kita dilahirkan sudah berjuang. Dengan berlumuran darah, dilapidi dokter. Setelah kita besar dikasih makan, dikasih susu sama orang tua kita dan lain-lain. Kita tumbuh dan berkembang untuk menentukan masa depan. Masa depan itu ditentukan dengan perencanaan. Dan ingat, dari perencanaan ada nama sebuah hasil. Hasil itu apa? Hasil itu adalah sebuah takdir. Takdir itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan lupa minta doa restu kepada orang tua. Ingat itu suatu keberhasilan. Itu pesan-pesan saya buat semua anak-anak muda yang ini hari ada di seluruh negara Republik Indonesia ini, khususnya di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara juga. Semangat, tetap semangat. Kayak tagline kami di HIPMI, pengusaha pejuang pengusaha. Mantap. Siap Om. Ya, semoga saya satu hal yang dari tadi ya. Ini jadi nambah sedikit lagi. Orang tua. Keren. Ibu masih ada ya? Tinggal ibu Om. Ibu. Semoga kita menjadi orang-orang yang bagian dari orang-orang yang berbakti pada orang tua. Siap. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Siap. Thank you ya. Selamat. Sore Om.